saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari kebijakan makroprudensial. Makroprudensial adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang seluruh sistem keuangan. Sistem keuangan yang dimaksud sekumpulan dari beberapa pasar atau beberapa institusi dengan interaksi di dalamnya dengan tujuan stabilitas ekonomi. Di dalam sekumpulan beberapa pasar dan beberapa institusi ini terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama surplus unit dan yang kedua defisit unit. Surplus unit adalah pihak yang ada di dalam sekumpulan beberapa pasar dan beberapa institusi ini yang memiliki kelebihan dana, sedangkan pihak defisit unit yang ada di dalam beberapa pasar dan beberapa institusi ini yang mengalami kekurangan dana. Tugas untuk memobilisasi kelebihan dana yang dimiliki oleh pihak defisit unit, dan begitu akan terciptanya stabilitas perekonomian pada sistem keuangan yang ada. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya dari kebijakan makroprudensial. Makroprudensial yaitu instrumen yang berkaitan dengan likuiditas. Instrumen ini lebih banyak berkaitan dengan pengaturan likuiditas bank. Adapun 3 jenis instrumen, yaitu yang pertama, limit posisi devisa neto, yaitu instrumen yang membatasi posisi falas bank secara neto, baik secara neraca maupun di rekening administratif. Yang kedua, limit pada ketidaksesuaian jatuh tempo antara sumber dengan penanaman dana, yaitu instrumen yang membatasi ketidakseimbangan jangka waktu antara sumber dana dengan penempatan. Ketiga, ada giro wajib minimum, yaitu jumlah dana bank yang harus disimpan di bank sentral dengan batasan. Baiklah, selanjutnya instrumen yang berkaitan dengan permodalan. Instrumen ini umumnya bertujuan untuk membentuk bantalan atau tambahan modal yang dilakukan pada kondisi ekonomi meningkat yang nantinya dapat digunakan pada saat ekonomi yang menurun. Kemudian yang ketiga adalah instrumen yang berkaitan dengan permodalan atau capital relate. Jadi instrumen ini umumnya bertujuan untuk membentuk bantalan atau buffer yang dilakukan pada kondisi ekonomi meningkat atau boom, yang nantinya dapat digunakan pada saat kondisi ekonomi menurun atau bust. Jenis instrumen ini ada 3, yaitu countercyclical capital buffer atau yang lebih disingkat dari CCB, yaitu jumlah modal yang harus dikeluarkan besar pencapaian yang ditentukan dari pertumbuhan kredit provinsi yang dinamis atau dynamics provisioning, yaitu instrumen yang berupa pendapatan kredit yang besarnya ditentukan dari pertumbuhan kredit, dan restriksi pembagian laba, yaitu instrumen yang bertujuan membatasi pembagian laba sehingga ada sebagian laba berfungsi sebagai tambahan modal. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke bentuk dan penerapan kebijakan makroprudensial. Selama ini, Bank Indonesia telah aktif menerapkan kebijakan makroprudensial yang dimana untuk memelihara stabilitas keuangan di samping kebijakan moneter. Kebijakan makroprudensial dalam konteks ini berfungsi saling menguatkan dengan kebijakan moneter yang ditempuh. Sebagai kebijakan makroprudensial yang selama ini telah dilakukan Bank Indonesia, antara lain yaitu net open position, bond holding period, dan yang lain-lain. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat materi kami tentang kebijakan makroprudensial. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.